Zikir adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Zikir yang banyak." Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41. Namun dalam sejarah Islam banyak kelompok yang melakukan penyimpangan dalam amalan zikir. Salah satu kelompok yang banyak melakukan bid'ah dan kesesatan dalam zikir adalah kelompok tasawuf atau sufi. Mereka mengajarkan zikir dengan cara-cara yang tidak ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti zikir dengan lapas khusus, jumlah tertentu, cara tertentu, hingga keyakinan yang menyimpang. Penyimpangan ini muncul karena mereka lebih mengutamakan ajaran guru tarekat mereka daripada mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa saja kesesatan zikir dan wirid dalam tasawuf? Bagaimana zikir yang benar menurut Islam? Simak pembahasan berikut ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dan kesesatan zikir dalam wirid dalam tasawuf. Teman-teman sekalian, di antara bentuk-bentuk kesesatan zikir dan wirid dalam tasawuf, yang pertama, zikir dengan lapas yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kelompok tasawuf sering sekali mengajarkan zikir dengan lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semisal, zikir Allah, Allah secara berulang-ulang tanpa tambahan apapun. Lalu zikir hu atau ah yang mereka sebut sebagai zikir ismut zat, menyebut nama-nama tertentu seperti nama guru tarekat mereka dalam zikir. Padahal teman-teman sekalian, dalam Islam tidak ada satupun dalil yang membolehkan zikir seperti ini. Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan mereka teman-teman sekalian yaitu menggunakan lafaz zikir yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengklaim zikir tersebut memiliki keutamaan tertentu tanpa dalil. Yang kedua, zikir dengan cara yang menyimpang. Kelompok tasawuf juga melakukan zikir dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya, zikir sambil menari, berjoget, atau berputar-putar ini sering sekali dilakukan oleh tarekat Maulawiyah atau pengikut Jalaluddin Rumi. Zikir dengan berteriak atau mendesah seperti orang kesurupan. Tarekat tertentu menganggap zikir harus dilakukan dengan keras hingga mengalami ekstasi spiritual. Zikir dalam keadaan trance atau kehilangan kesadaran. Mereka menyebutnya sebagai fana, yaitu melebur dengan Tuhan. Padahal teman-teman sekalian, ini lebih mirip dengan praktik mistik Hindu dan Buddha. Teman-teman sekalian, zikir dalam Islam dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran surat Al-A'raf ayat 205. Zikir yang benar yang dilakukan dengan tenang, kekhusyukan, dan sesuai dengan sunnah. Adapun zikir yang menyimpang dilakukan dengan cara yang berlebihan dan tidak memiliki dalil sama sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, menentukan jumlah zikir tanpa dalil. Banyak tarekat sufi menentukan jumlah zikir tertentu tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semisalnya, mengucapkan La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali untuk menyelamatkan diri dari neraka. Membaca wirid tertentu 100.000 kali agar mendapatkan kekuatan gaib.
Padahal dalam Islam jumlah zikir sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat sebanyak 33 kali. Zikir pagi dan petang dengan jumlah yang ditentukan dalam hadis. Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Zikir yang benar yaitu mengikuti jumlah yang ditentukan dalam sunnah. Adapun zikir yang salah menentukan jumlah sendiri tanpa dalil. Yang keempat yaitu keyakinan sesat dalam zikir tasawuf. Keyakinan wadatul wujud yaitu menyatu dengan Allah. Beberapa tarekat sufi meyakini bahwa dengan zikir terus-menerus seseorang bisa menyatu dengan Allah. Ini disebut dengan wadatul wujud, sebuah paham yang menyimpang dari akidah Islam. Padahal teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11. Keyakinan bahwa zikir bisa menggugurkan syariat. Sebagian kelompok sufi percaya bahwa jika seorang telah mencapai makam tertinggi dalam zikir, maka ia tidak perlu lagi sholat, puasa, atau kewajiban lainnya. Padahal Rasulullah SAW tetap sholat hingga wafatnya. Padahal beliau manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar zikir bisa menggantikan syariat tertentu, pasti Rasulullah adalah orang pertama yang meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Islam mengajarkan zikir tidak bisa menggugurkan kewajiban ibadah lainnya. Adapun sufi mengajarkan zikir bisa membuat seseorang tidak perlu menjalankan syariat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, zikir dalam Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Zikir yang dilakukan oleh kaum sufi banyak yang menyimpang, baik dari sisi lafaz, cara, jumlah, ataupun keyakinan. Setiap tambahan dalam agama tanpa dalil adalah sebagai bid'ah yang tertolak. Zikir tidak bisa menggugurkan kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Seorang muslim harus berhati-hati dan kembali kepada zikir yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.